Podcast Namira, berkarya cerdas, berinovasi tanpa batas. Berinovasi tanpa batas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami hormati Bapak Muhammad Nafisina Dipayana SPD Esos MSA. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu Bapak ini bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Nah, Bapak yang kami hormati, selamat datang, ahlan wa sahlan fi hudurikum di SMP Namira Probolinggo yang menginjak usia ke-5 tahun. Oke. Bapak Ibu, saudara yang menyimak podcast ini, kami perkenalkan dulu Bapak Muhammad Afisina Dipayana SPD Esos MSA. Beliau adalah Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Probolinggo yang mulai menjabat atau diberi amanah oleh pemerintah Kota Probolinggo dari bulan itu Pak Februari ini Pak, berarti baru 6 bulan berjalan. Mudah-mudahan amanah ini membawa kebaikan Pak untuk semua jenjang pendidikan yang ditanggung jawabi oleh Bapak. Amin. Ya. Beliau sudah menikah dengan 2 anak dan berkediaman di Jalan Serayu, Room Hesni Regency. Jadi di kota juga rumahnya. Artinya dekat lah ke kantor nih Pak. Dan beliau juga Ketua Ikatan Alumni State Accountability Revitalization Ikastar Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa. Kemudian kompetensinya adalah akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi beliau sebelumnya sudah malang melintang di Pemkot itu di BPPKT itu ada masalah. Ini diperbantukan di dinas pendidikan, tentu ada maksud dan tujuan dari awal. Untuk perkenalan itu mudah-mudahan ada gambaran untuk Bapak Ibu Saudara atau murid juga bahwa beliau ada tugas khusus ya, untuk mengembangkan atau membina sekolah-sekolah di Kota Probolinggo. Bapak yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya hari ini yang cukup luar biasa di HUT RI ke-78. Kami mohon gambaran dari Dinas Pendidikan dalam nuansa, dalam suasana HUT RI ke-78 ini, perspektif ya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendidikan di Kota Probolinggo ini untuk tahun pertama kan, atau HUT RI pertama setelah era COVID-19. Ini bagaimana perspektif Disdikbud untuk mensikapi kondisi yang baru ini Pak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya sapa dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz Gatot selaku Kepala SMP Namira, rekan-rekan Mas Adit di sini di SMP Namira, dan yang kami hormati Bapak Ibu semua wali peserta didik yang menyaksikan secara daring. Alhamdulillah merupakan kehormatan buat kami dapat diundang di SMP Namira ini dalam kegiatan yang podcast ya, terkait dengan penyelenggaraan HUT ke-78. Sejatinya mungkin sebelum saya menjawab Pak, jadi Bapak dan Ibu saya menyapa dulu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali peserta didik semua, karena bagaimanapun pendidikan yang baik itu tidak akan bisa diraih oleh sekolah saja, termasuk dari wali peserta didik. Terima kasih. Kalau saya boleh bilang, jenengan sudah memikirkan putra-putrinya di SMP Namira di fakultas. Artinya di sini sudah ada guru-guru yang istilahnya sudah memenuhi persyaratan kompetensi. Jadi yang paling utama kalau kita berbicara masalah kompetensi, pasti harus ada standar. Dan di sini Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya bangga sekali bahwa di sini juga alhamdulillah
Nah, sekolah penggerak Bapak dan Ibu sekalian itu standarisasi bagi kami. Jadi sudah sekolah penggerak betul Pak ya, sekolah ramah anak. Insya Allah kebetulan saya juga melihat sendiri di sini lingkungannya. Tadi saya diantarkan oleh Pak Ustadz Gatot ini sudah keliling ke kelas-kelas, suasananya kelas bagaimana, peserta didiknya bagaimana. Jadi lingkungan pendidikan insya Allah yang itu juga sangat mendukung Pak. Jadi menyambung dengan yang ditanyakan oleh Ustadz Gatot tadi terkait dengan kalau kita ingat Pak, insya Allah kalau tidak salah itu Juni atau Juli Pak. Jadi Juni atau Juli pemerintah Indonesia oleh Pak Presiden Jokowi itu secara resmi itu menghapuskan status darurat. Jadi dimulai dengan sederhananya tidak perlu memakai masker lagi. Nah di sana Bapak dan Ibu terkait dengan ini tentunya akan banyak sekali Pak. Banyak sekali. Jadi kalau kita dulu mengenal dengan belajar dari rumah BBR Pak. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian itu kan cukup menyiksa. Tidak hanya buat peserta didik, tapi juga guru-gurunya. Jadi pastinya akan ada banyak sekali perubahan. Jadi mengajar di di ruang kelas dari melalui Zoom meeting, melalui Google Meet dan lain sebagainya pasti akan ada batasan-batasan. Nah, perspektif kita Bapak dan Ibu tentu ya, kita sebagai umat Islam selalu diajarkan agar mencari hikmahnya. Jadi betul Bapak Ibu, kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi di belakang, karena itu ya sudah qadar Allah, jadi itu sudah merupakan ketetapan olehnya. Tapi yang perlu kita ambil Pak dalam perspektif masalah dunia pendidikan ini adalah apa? Ada banyak hal-hal positif yang kita dapatkan ketika kita belajar untuk di masa COVID. Kita dulu tidak kenal dengan Zoom meeting Pak. Kalau kita sedang rapat ya sudah sibuk telepon dan sebagainya. Dulu kita bingung sekali kalau ada undangan mengundang libur misalnya Pak, kita punya undangan dan sebagainya itu cukup dulu ngetik di WA dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi jujur ini seakan-akan dunia itu digerakkan seluruh dunia itu akan memanfaatkan mengikuti perkembangan. Nah itu juga ada faktor kalau kita berbicara pada sejarah bumi ini, sejarah dunia ada banyak hal. Jadi kalau dulu ada penyakit apa ya Pak, misalnya penyakit pes yang sangat fenomenal dan juga membunuh ratusan juta orang di itu akhirnya ada perkembangan baru. Sama seperti COVID ini, pandemi ini juga ada perkembangan teknologi di mana sekarang anak-anak kita akhirnya dikenalkan dengan apa ya istilahnya itu. Dan yang unik lagi Ustaz, itu adalah sekarang kita dikenalkan dengan AI, Artificial Intelligence. Nah, kalau dalam perspektif itu, anak-anak sekarang jauh lebih mengenal AI. Jadi mereka dipaksa, kita semua dipaksa oleh keadaan hingga lebih mengenal mengenai IT. Cuman tentunya saya berharap Pak, dalam perspektif pendidikan adalah ilmu, ada ujaran bahwa anak itu berbeda. Kalau kita berbicara masalah ilmu, saya kira Google macam-macam itu sudah lebih canggih. Ya, Bapak guru sekalipun, meskipun dibilang profesor masih kan itu. Tetapi Bapak dan Ibu, ada yang lebih penting dari itu adalah masalah akhlak. Nah di sini Pak, untuk perspektif ini kami apa ya istilahnya dalam Merdeka Belajar maupun rapor pendidikan perspektifnya dalam masa COVID ini kita sekarang ada satu indikator utama yaitu adalah karakter. Kami berharap Bapak Ibu di wali peserta didik di rumah itu bisa membantu Pak Gatot, membantu Dewan Astana ya yang ada di sini, dan juga mungkin ini podcast ini akan disaksikan oleh masyarakat pada kota pada umumnya. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo jangan lalu dipasrahkan kepada sekolah, karena di sekolah mungkin diajari untuk sopan santun, sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Apakah itu juga dirasakan di rumah? Nah, itulah tanggung jawab. Jadi perspektifnya Pak, kita ambil yang baik, kita gunakan kecanggihan teknologi, tetapi tetap istilahnya akhlakul karimahnya tetap dijaga dengan kompetisi. Sama begitu ya. Bapak, jadi ini gambaran bagi kami yang di sekolah, dan kita bisa mencikapi apapun kondisinya. Tapi ada hal inti masalah akhlak itu. Apapun kondisi lingkungannya, alami jangan itu.
Itu berikutnya tantangan di yang lebih simpel ya Pak, artinya ruang lingkup yang lebih kecil khusus di SMP Namira adalah teman-teman di sekolah swasta. Tentu tantangannya akan berbeda dengan sekolah negeri Bapak. Bagaimana beberapa kami untuk mencikapi berbagai tantangan yang ada sekarang dengan kondisi tahun ini pun banyak teman-teman yang sekolah swasta ini muridnya berkurang dan sebagainya. Apa saran-saran Bapak untuk kami? Terima kasih. Betul, wabil khusus untuk SMP Namira Pak, dan juga mungkin Bapak Ibu pengelola sekolah yang diselenggarakan atau masyarakat atau bahasa sehari-harinya sekolah swasta. Sekolah swasta pada dasarnya ada asumsi bahwa sekolah swasta itu kalau ingin bagus itu mahal. Biayanya begitu, bahkan dihubungkan sama Sibolga Jawa Timur, Jawa Timur kayak sejarahnya seperti SMP Namira. Kalau boleh saya tulis data, rata-rata di sini, mohon maaf, ini secara umum Bapak ya, itu identik dengan masyarakat menengah ke atas. Jadi masyarakat menengah ke atas di lingkungan Kota Probolinggo itu bila mereka mampu secara finansial, akhirnya ingin mendapatkan hasil terbaik, biasanya dimasukkan ke sini karena basis keagamannya kuat gitu. Nah, cuman tentunya setelah saya diskusi kenal lama dengan Pak Rektor, mungkin tak kenal maka tak sayang gitu. Setelah saya lihat di sini ternyata tidak. Nah, jadi maksudnya kalau dibilang mahal ya tidak, jadi ya istilahnya sama saja. Jadi tidak terlalu mahal, cukup Pak ya, cukup sesuai dengan kebutuhan, tapi tetap memaksimalkan apa yang didapat oleh peserta itu. Nah, ke depan Pak, kalau kami tentu begini Pak, kalau misalnya bagaimana dengan sekolah swasta, kami tetap Pak, jadi Bapak Ibu di rumah, jadi kami bahwa pemerintah Kota Probolinggo lewat dinas pendidikan itu pada dasarnya tidak akan mensupport sekolah negeri saja Pak. Jadi Bapak dan Ibu mungkin di masa pandemi kemarin 2-3 tahun itu masih berkurang. Jadi ke depan Pak, kami akan memperhatikan terkait dengan masalah pemulihan sarana prasarana sambil menunggu recovery atau perkembangan pemulihan dari keuangan negara dan daerah. Insya Allah Pak, nanti dari BAK, ada namanya BAK Pak, dana alokasi khusus fisik tidak hanya akan kami arahkan kepada sekolah negeri, tapi tentunya nanti dilihat kami ya Pak ya. Jadi untuk perkembangan ke depan kami berharap SMP Namira tetap berjalan dan juga dikuatkan dari sisi manajemen. Yang paling utama gini Bapak, kalau memang utamanya yang jelas kami kan punya tajuk bahwa sekolah di Probolinggo itu SD SMP itu wajib gratis untuk yang negeri. Yang swasta itu adalah murah. Nah, murah ini Bapak dan Ibu, saya saksinya sendiri, saya datang ke sini, kalau bilang mahal juga. Kenapa? Karena memang juga ya, kami nggak bisa pemanggilan saja. Kami tetap istilahnya memberikan bantuan per anak seperti halnya bos, yaitu adalah bos SMP Namira. Ke depan semoga Namira lebih baik Pak. Dan insya Allah saya berharap bahwa ini juga bertumbuh ke atas. Nah, maksudnya membangun ke atas gitu. Ya, terima kasih Bapak, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi doa. Amin ya Bapak. Disdikbud lah kepada kami. Nah, yang terakhir Pak, khusus untuk Yayasan Namira School yang menaungi kami, yang melahirkan kami di SMP Namira juga. Yayasan ini tahun ini bulan depan itu satu dekade Yayasan Namira School yang ada di Traksar di Kota Probolinggo. SMP Namira sendiri tahun ini alhamdulillah masuk tahun kelima. Kami mohon masukan. Artinya walaupun Bapak tadi sudah menyinggung bagaimana harusnya SMP Namira harapan khusus kepada kami atau wawasan bagaimana ke depannya, karena kita ketika 1 tahun, 2 tahun atau peringatan itu tidak hanya luas di sini, tapi bagaimana kita menyiapkan diri untuk 1 dekade atau 2 dekade ke depan atau sampai generasi emas, kita harus tetap di sini. Terima kasih Pak Gatot.
repot. Jadi kalau berbicara masalah Namira itu sudah banyak dikenal oleh masyarakat, salah satu sekolah swasta yang tidak hanya punya nama tetapi juga punya kualitas. Nah di sini ya ini saya bicara ini bukan karena saya lagi diundang sama SMP Namira di Bapak dan Ibu sekalian, bukan. Tapi memang di masyarakat memang Namira walaupun tidak boleh bahasa sekolah favorit, sekolah apa nggak boleh sekarang, sekolah itu sana. Cuman kan memang memberikan pendidikan dan masyarakat. Kalau ini mungkin saya bagi dua, Pak. Yang pertama untuk yayasan, yang kedua untuk SMP Namira sendiri. Mungkin saya mulai dari yayasan. Kami berharap Pak, peningkatan itu kadang-kadang dimulai dengan adanya kompetensi, kompetisi. Nah, bagi 75 SD negeri yang ada di sini dan juga beberapa saya lupa pastinya untuk SD swasta di Kota Probolinggo itu kadang-kadang ada persaingan yang sehat untuk menghasilkan sekolah dan juga kualitas pendidikan yang baik. Harapan kami Pak kepada yayasan Namira itu nanti bisa lah. Ya ini harapan Pak. Kenapa? Dari masyarakat banyak masuk ke saya. Kenapa sih SMP ini masyarakat bilangnya, kenapa sih SMP Namira nggak buka SD? Nah ini di kota, saya baru bilang, Pak, SMP itu ya itu di bawah yayasan. Masa SMP keluarkan SD? Jeruk makan jeruk gitu. Akhirnya dibuat. Jadi intinya harapan dari masyarakat bisa lah istilahnya menjadi alternatif yang baik, Pak. Jadi ke depan untuk yayasan Namira kami mengharap karena memang jenjang pendidikan dasar SD SMP ada di wilayah kota. Jadi kami berharap banyak bagi masyarakat. Mungkin Namira, mungkin ya begini Pak. Jadi masyarakat itu melihat kualitas lulusan dari SMP Namira kok baik. Saya ingin SMP Namira mungkin kompleks itu harapan. Itu kepada yayasan Namira. Sedangkan untuk SMP Namira Pak yang sudah baik ini Pak, saya sudah launching the winning team. Jadi istilahnya apa yang sudah diraih ini alhamdulillah mau dipertahankan. Tapi begini Pak, saya tetap berharap bahwa SMP Namira punya potensi tinggi. Jumlah rombel, mengingat saya berbicara berbasis data sebagai gambaran aja Bapak dan Ibu sekalian, kemarin pada saat PBB itu kami 10 SMP negeri nggak cukup Pak, menampung luapan seperti itu. Jadi setiap hari selama kurang lebih insya Allah 1 bulan itu Pak, saya rasanya kayak orang paling dicari. Orang mencari saya protesnya kenapa? Karena memang saya untuk SMP ini. Nah itu Pak, jadi semoga bisa meningkatkan rombel dan mungkin ada tambahan sosialisasi Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal Pak Ustadz, ini orang kadang-kadang takut mau kenal. Jadi takutnya itu kenapa? Contoh ya saya itu biasa malu di warung saja. Tiba-tiba ada restoran mahal, saya tahu makanannya enak ini. Cuma saya mau masuk takut Pak, kenapa? Ini mahal, saya kan tidak tahu. Hal yang sama Pak dengan masyarakat. Karena kita kan tidak bisa tidak bisa bilang bahwa ini cuma ya udah pendidikan pasti ada hubungannya sama pengelolaan keuangan. Nah di sini saya berharap dari Namira sendiri Pak bisa memberikan ya apa ya sejauh udah baik. Ini lewat ini juga mungkin saya ngomong setelah saya bilang Pak bilang bahwa di sini Namira itu tidak mahal. Nah itu mungkin bisa disampaikan ya, bukan juga apa ya kalau mencari yang mohon maaf dengan segala hormat, mencari yang gratis bukan di sini. Karena sekali lagi ini sekolah yang bukan diselenggarakan negeri. Ya tentu Bapak Ibu kalau mau masukkan putra putrinya ke sini ya jangan berharap gratis. Karena memang nih cuman ya mungkin perlu ada sosialisasi bahwa Namira itu seperti ini, ada biayanya, mungkin transparansi aja. Itu Pak kedepannya saya kira. Terima kasih. Masya Allah, masukan-masukan luar biasa untuk kami diberikan di Kota Probolinggo juga. Kami berharap kehadiran Bapak betul-betul membawa dampak yang baik bagi kami, bagi kami, dan yang masuk Bapak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu juga terus disampaikan. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Bapak, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Waalaikumsalam.